Kami tinggikan namamu, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Haleluya, Yesus Tuhan.
Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau yang menyertai kehidupan kami. Kami mau bersyukur. Kami mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Apa aku membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku beri pada-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, oh Yesusku. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menolong. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Kau mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Oh haleluya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur sebab Tuhan baik atas kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh rasakan kebaikan Tuhan. Kasih kemurahan Tuhan tak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau naikkan pujian syukur kami kepadamu. Mari Kau layakan setiap kehidupan kami Bapa. Ini kami seluruh sidang jemaat Tuhan datang di hadapan-Mu, membawa seluruh kehidupan kami. Biarlah senantiasa kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang harum, yang manis di hadapan-Mu Bapa. Bahkan pada pagi hari ini, terkhususnya kami yang ambil alih pelayanan pada pagi hari ini. Mari Kau layakan kami Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu yang ada di altar-Mu pada saat ini. Engkau pandanglah setiap kehidupan kami. Pakai kami Tuhan bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami, namun karena Roh Allah ada atas hidup kami. Karena perkenaan Tuhan atas kehidupan kami. Bahkan kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Mari lebih lagi Tuhan pakai hamba-Mu.
untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga banyak jiwa dimenangkan. Iman percaya kami bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan Bapa, pada saat kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, ada kuasa setan iblis yang coba mengganggu ibadah kami. Mereka tidak senang melihat kami datang bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Namun pada pagi hari ini kami bersama sidang jemaat Tuhan, Bapak Gembala, kami mau tolak, hancurkan kuasa setan iblis itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Tuhan bekerja, sukacita Tuhan bekerja atas tempat ini. Bahkan arus listrik, peralatan yang kami pakai untuk melayani Tuhan, mari Kau kudus sucikan Tuhan. Kami boleh berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Yes. Haleluya, haleluya. Pada hari ini kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Jikalau Tuhan boleh memberkati kita sepanjang minggu ini, ada berkat-berkat yang Tuhan boleh berikan atas kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita mau ucapkan rasa syukur kita lewat pujian kita, lewat tepuk tangan kita, lewat sukacita kita. Kita katakan, di hadapan kemegahan-Mu Tuhan, ku datang menyembah-Mu. Engkau baik, Engkau baik. Bukti karya-Mu Tuhan nyata dari hari ke hari. Terus kita katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Bukti karya-Mu nyata Tuhan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan. Karya-Mu nyata. Hari-hari ke hari.
Haleluya. Biarlah setiap pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari bawa korban syukurmu yang terbaik kepada Tuhan sebagai persembahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sembari pujian kita, sembari persembahan kita jalankan, kita akan pujian kita yang berkata, di saat kami berbeban berat Tuhan, kami ingat kami punya Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang mampu mengubah padang gurun menjadi taman Tuhan. Tuhan mampu mengubah untuk menjadi berkat, memberkati seluruh kehidupan kami. Cukupkan segala kebutuhan kami. Yesus. Di saat ku berbeban berat, ingat ku punya Engkau Tuhan.
firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, kami ada sampai hari ini semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Sebab itu kami bawa seluruh kehidupan kami untuk kami boleh dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Mari biarlah firman-Mu menjamah seluruh kehidupan kami, menguatkan kami menjalani hari-hari yang mungkin terasa berat, namun kami tahu Tuhan ada dalam kami. Kami dapat lalui semuanya karena firman-Mu ada dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu. Lembutkanlah hati kami Tuhan. Haleluya. Lembutkanlah kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari syarana. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam doa dan Karuniakan sebuah hati. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi Amin. Tuhan lebih dari syarana. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam doa dan lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus ada dalamku. lembutkan hatiku. Lembutkan hatiku, Jamah kehidupan hancurkan jiwaku, sehingga jangan boleh mendengar suara Tuhan yang membuat firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarkanlah Tuhan. inilah doaku, sampai hati Yesus ada dalamku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Inilah doaku, sampai hati Yesus ada dalamku. Sampai hati Yesus ada dalamku. Sampai hati Yesus ada dalamku. Haleluya. Haleluya. Biarlah hati Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala pujian, penyembahan, persembahan kami menyerahkan hati Tuhan menjadi rupa yang berpengaruh di hadapan. Urapikannya sebentar mendengarkan firman-Mu, biar kami mampu mendengar dengan sungguh, mengerti, yakin, percaya dalam hati kami, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi juga hamba sendiri yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, terbungkus dengan darah-Mu. Segala roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan Yesus Kristus, roh-roh iblis, roh-roh setan, roh-roh jahat, kami menghancurkannya, kami usir dari hidup kami,
dari hati pikiran kami, dari tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohon Tuhan urapan-Mu mengurapi kami sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara-Saudara yang dikasihi. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ya. Kita akan dengar ke firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Kita baca bergantian, namun ayat 22 ayat terakhir sama-sama kita. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Tidak ada bawa handphone? Tidak ada bawa Alkitab? Handphone ada, Alkitab elektronik kan? Alkitab yang dibawa, Alkitab konvensional. Mana? Gak ada ya? Coba dipandang udah. Matius 8 ayat 18 sampai 22. Ya, silakan ayat 19. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan orang mati. Alkitab Indonesia. Mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, semakin Yesus mengajar, semakin Yesus mengadakan mujizat, semakin banyak orang mengikut Yesus. Pada saat itu, popularitas Yesus naik ke atas. Dan jika dilakukan polling popularitas, maka polling popularitas Yesus ranking 1. Yesus menjadi orang yang terpopuler pada waktu itu. Semakin Yesus mengajar, semakin Yesus mengadakan mujizat, semakin banyak orang mengikut Yesus. Dan orang yang mengikut Yesus bukan hanya rakyat biasa saja. Ada pemimpin agama, ada juga ahli Taurat, dan lain-lain sebagainya. Mereka semua tertarik mengikut Yesus. Ini beda dari yang lain. Mereka tertarik mengikuti Yesus. Lalu jawaban Yesus itu membuat mereka kaget. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ada terdapat beberapa syarat mengikuti Yesus. Ada terdapat beberapa syarat mengikuti Yesus. Ayat 21 sampai dengan ayat 22. Silakan Ibu Gembala. Demikian firman Tuhan. Iya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, salah seorang muridnya, tapi tidak disebutkan namanya, berkata kepadanya, terus, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Terus, tetapi Yesus berkata kepadanya, ya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Banyak orang kan tidak mengerti akan hal ini. Gimana orang mati mengubur orang mati? Banyak orang tidak mengerti akan hal ini. Syarat mengikut Yesus, syarat yang pertama ialah mampu mengutamakan Yesus. Mampu menomorsatukan Yesus.
dalam hidupnya. Firman Tuhan di ayat 21b, tampilkan deh. Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Dalam ajaran Yudaisme, bukan Yudaisme, dalam ajaran Yudaisme, jenazah seseorang dikuburkan pada saat kematiannya. Tidak boleh lama-lama. Jenazah seseorang dikuburkan pada saat kematiannya. Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku, mengandung arti murid Yesus ini ingin tinggal bersama ayahnya sampai ayahnya mati. Murid Yesus ini ingin tinggal bersama ayahnya sampai ayahnya meninggal. Sesudah itu barulah ia mengikut Yesus. Firman Tuhan di ayat 22, tampilkan deh. Berkata, tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Mengandung arti Yesus ini, murid Yesus ini mengutamakan Yesus. Yesus ingin murid Yesus ini menomorsatukan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, jadi jangan bingung lagi, puji Tuhan. Bagaimana ini? Orang mati mengubur orang mati. Yesus ingin murid Yesus ini mengutamakan Yesus ingin murid Yesus ini menomorsatukan Yesus. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai 38. Silakan Ibu baca. Demikian firman Tuhan. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ia mengasihi bapa, ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Waduh, ngeri ya. Tapi itu Tuhan kehendaki bagi kita, puji Tuhan. Haleluya. Yang terus, Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. ya ngeri. Tapi itu yang Tuhan kehendaki dari kita. Ya terus, Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. wah, barang siapa tidak mikul salib, oh ngeri bro, mikul salib, dia tidak layak bagiku. Itu Tuhan kehendaki dari kita. Haleluya. Haleluya. Yesus ingin murid Yesus ini mengutamakan Yesus ingin murid Yesus ini menomorsatukan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengutamakan Yesus. Kita harus menomorsatukan Yesus dari suami kita, dari istri kita, dari anak-anak kita, dari pekerjaan kita, dari yang lain-lain. Kita harus mengutamakan Yesus. Kita harus menomorsatukan Yesus dari semuanya itu. Haleluya. Wah. Semoga kita memahami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mampu mengutamakan Yesus, mampu menomorsatukan Yesus. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, terdapat beberapa syarat mengikut Yesus. Syarat yang kedua, Matius pasal 8 ayat 19 sampai 20. Kita kembali ke sini. Matius pasal 8 ayat 18 ayat 19 ya. 19 sampai 20.
Demikian, Ya, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, ahli Taurat berkata kepadanya, terus, Guru, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wah, karena dilihat kan ajaran Yesus luar biasa. Karena dilihat kan mujizat-mujizat Yesus luar biasa. Lalu ahli Taurat itu katakan, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ya, terus Yesus berkata kepadanya, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, serigala punya liang, burung punya sarang. Terus, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. tapi anak manusia, Yesus, di dalam ayat inilah Yesus menyatakan yang pertama sekali bahwa dia anak manusia. Tetapi anak manusia, Yesus, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di mana dia mau letakkan kepalanya? Gak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Syarat mengikut Yesus, syarat yang kedua ialah rela menderita karena Yesus. Seperti Yesus rela menderita karena Bapa yang di surga. Firman Tuhan di ayat 20 berkata, silakan deh. Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, serigala mempunyai liang, burung punya sarang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus, anak manusia, Yesus menderita karena Bapa di surga. Tidak punya tempat meletakkan kepala, menderita. Tidak punya tempat meletakkan kepala, menderita. Dia tinggalkan surga. Dia datang ke bumi dalam rupa manusia. Dan dalam rupa manusia dia harus mati di kayu salib. Yesus, anak manusia, Yesus menderita karena Bapa yang di surga. Kehidupan kita manusia menderita karena Yesus. Alkitab mencatat, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kehidupan kita manusia menderita karena Yesus. Rela menderita karena Yesus, seperti Yesus rela menderita karena Bapa yang di surga. Bagaimana praktek rela menderita karena Yesus? Mau rela menderita karena Yesus? Haleluya. Haleluya. Atau enggak mau? Sikit kali suaranya. Mau menderita karena Yesus? Bagaimana praktek rela menderita karena Yesus? Bagaimana prakteknya? Coba mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Coba dibaca. Demikian, Dibaca ayat yang ke-14 sampai 16 ya. demikian firman Tuhan. Ya, Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, dinista karena nama Kristus. Terus sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. roh kemuliaan, roh Allah, roh kudus ada padamu. Terus Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, janganlah ada di antara kamu yang menderita karena pembunuh. Terus atau pencuri, atau pencuri, atau penjahat, atau penjahat, atau pengacau. atau pengacau dan lain-lain sebagainya. Terus
Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen terus, maka janganlah ia malu, janganlah ia malu. melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, praktek rela menderita karena Yesus, praktek yang pertama ialah tidak malu sebagai pengikut Yesus. Tidak malu sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, mungkin di sekolah orang-orang bully kita, orang-orang ejek kita, orang-orang hina kita, karena kita pengikut Yesus, karena kita orang Kristen. Saya mau katakan, jangan malu. Puji nama Tuhan. Mungkin di pekerjaan orang-orang bully kita, orang-orang ejek kita, orang-orang hina kita, karena kita pengikut Yesus, karena kita orang Kristen. Saya mau katakan, jangan malu. Mungkin di mana-mana orang-orang bully kita, orang-orang ejek kita, orang-orang hina kita, karena kita pengikut Yesus, karena kita orang Kristen. Saya mau katakan, jangan malu. Alkitab jelas mengatakan, jika engkau malu sebagai pengikut Kristen, jika engkau malu sebagai orang Kristen, pengikut Yesus sebagai orang Kristen, maka aku pun akan malu terhadapmu. Aku akan malu terhadapmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, oleh sebab itu mari katakan, saya pengikut Yesus, saya Kristen, saya bahagia. Puji Tuhan. Haleluya. I am Kristen, I am happy. Haleluya. Amin. No, I am chicken. Puji Tuhan. Nah, kan? Bukan itu. Tapi saya Kristen, saya pengikut Yesus, saya Kristen, saya bahagia. I am Kristen, I am happy. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Nah, tidak malu sebagai pengikut Yesus, sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, saya kalau di mana-mana lalu saya bilang, saya pendeta Pak. Oh iya pendeta. Ah masa iya? Iya saya pendeta. Di mana-mana saya pendeta, dan memang ada keuntungannya juga. Saya gak malu saya katakan saya pendeta, saya pendeta Pak. Dan ada keuntungannya. Kalau saya bilang saya pendeta, anak saya di Kalam Kudus dapat free 25% karena pendeta. Diskon, iya diskon 20%. Saya berubah, anak saya semuanya sakit di Heriman Usok itu gak bayar untuk ceknya saja, visit dokter. Saya pendeta Pak. Oh iya pendeta, free aja lah ya gitu. Tapi gak enak nanti saya kalau free. Nanti Bapak lupa pula pas berobat saya, Bapak minta lagi gue bilang. Gak gue ingat pun, pasti free gue bikin katanya. Free terus. Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus bangga sebagai pengikut Yesus, amin. Kita bangga menjadi Kristen, amin. Haleluya. Kita bangga itu praktek yang pertama. Kemudian praktek yang kedua, bagaimana praktek rela menderita karena Yesus. 1 Petrus 4 ayat 13, ayat 14, ayat 14. Silakan 14 dulu Pak. Demikian. Ya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Berbahagia kamu jika kamu dinista, disiksa, dianiaya karena Kristus.
Ya, terus? Sebab roh kemuliaan itu roh Allah ada padamu. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, yaitu roh kudus, ada padamu. Bapak Ibu Saudara, praktek rela menderita karena Yesus. Praktek yang kedua ialah tidak takut dinista, tidak takut disiksa, tidak takut dianiaya karena mengikut Yesus, karena Kristen. Di luar sana banyak orang dinista, banyak orang disiksa, banyak orang dianiaya karena orang itu mengikut Yesus, karena orang itu Kristen. Tapi saya mau katakan sebagai hamba Tuhan, jangan takut. Kenapa kita tidak usah takut? Karena ada roh kemuliaan, karena ada roh Allah, karena ada roh kudus. Itu yang akan menolong kita, itu yang akan menyertai kita, itu yang akan memberkati kita. Saya tidak buka ayatnya pada saat ini, tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara untuk mengingat kembali peristiwa Daniel, peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego, peristiwa nabi-nabi yang lain. Mereka semua ditolong Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Karena ada roh kemuliaan, karena ada roh Allah, karena ada roh kudus. Itu yang menolong kita, itu yang menyertai kita, itu yang memberkati hidup kita. Amin. Makanya ada istilah orang Kristen ini lain loh. Semakin disiksa kau semakin bertumbuh. Semakin diapakan semakin semakin dewasa. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, tidak takut dinista, tidak takut disiksa, tidak takut dianiaya karena mengikut Yesus, karena Kristen. Jangan takut. Haleluya. Haleluya. Ya, kita bersyukurlah Indonesia ini aman, bebas untuk beribadah. Semua agama kita bersyukur aman, bebas untuk beribadah. Tapi di luar Indonesia ada banyak yang tidak bebas. Banyak sekali yang tidak bebas. Tapi kita doakan mereka supaya mereka juga boleh ditolong oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, itulah praktek rela menderita karena Yesus. Tidak malu sebagai pengikut Yesus, sebagai orang Kristen. Tidak takut dinista, tidak takut disiksa, tidak takut dianiaya karena mengikut Yesus, karena Kristen. Itulah praktek rela menderita karena Yesus. Dan itulah syarat mengikut Yesus. Mampu mengutamakan mampu menomorsatukan Yesus. Oh Yesus, Engkaulah yang kami utamakan. Oh Yesus, Engkaulah yang kami nomorsatukan. Mampu mengutamakan Yesus, mampu menomorsatukan Yesus. Kemudian yang kedua, rela menderita karena Yesus, seperti Yesus rela menderita karena Bapa yang di surga. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala, menderita. Yesus tinggalkan surga, turun ke bumi, menjadi manusia. Dalam rupa manusia, dia harus mati di kayu salib, menderita. Rela menderita karena Yesus, sebagaimana Yesus menderita karena Bapa yang di surga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, jadi itulah yang menjadi syarat mengikut Yesus itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, kalau kita mengikut Yesus,
apa yang terjadi kalau kita mengikuti Yesus. Coba dilanjutkan ayatnya, Matius 8. Matius 8 ya, ayat 23. Ayat 23. Demikian. Ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Iya, murid-murid mengikutinya. Terus Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. sekonyong-konyong mengamuk angin Ribut. Sekonyong-konyong itu seketiga. Tiba-tiba mengamuk angin ribut danau itu terus. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Tapi Yesus tidur. Ya, terus Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, bangunkan dia, katanya. Tuhan, tolonglah kita binasa. Tuhan, tolong kita binasa ini. Perahu kita kena angin ribut. Mungkin airnya sudah masuk ke perahu pada waktu itu. Kita binasa, mati kita ini. Ya, terus Ia berkata kepada mereka, ya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? kamu yang kurang percaya, ngapa kau takut? Aku aja tidur. Ada badai tidur aku, kata Yesus. Amin. Amin. Ngapain takut? Amin. Amin. Makanya kalau ada badai pun, ada masalah persoalan, usahakan tetap tidur. Puji Tuhan. Haleluya. Kamu bodoh mama bahasa aku nanti masalahku berek Yesus. Aduh pribadi bodoh pribadi. Haleluya. Haleluya. Kita yang membuat kita bahagia lewat kita pikirkan firman Tuhan dalam pikiran kita. Amin. Haleluya. 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 Kamu ini dak sakit ya mama berik nama. Yesus tidur, ada badai, Yesus tidur. Ada boneka. Puji Tuhan. Haleluya. Tidur di atas badai. Amin. Amin. Haleluya. Jangan ada yang susah tidur. Amin. Amin. Ada yang susah tidur? Ada, Pak Pendeta saya susah tidur. Kenapa? Candu main Facebook aja. Akal itu salah itu. Tidur di atas badai. Tidur. Yang tidurnya si datang itu jatuh, enggak? Jatuh sendiri. Kepikir kena tidur. Jatuh kita ya. Kemudian tidur. Ya terus dan juga. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Menghardik angin danau itu terus. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Danau itu menjadi teduh sekali. Yang terjadi kalau kita mengikut Yesus, ada masalah, ada persoalan, tapi masalah persoalan itu diselesaikan oleh Yesus. Haleluya. Jadi jangan kita berhenti mengikut Yesus. Kita harus terus mengikut Yesus. Jangan kita stop mengikut Yesus. Kita harus terus mengikut Yesus. Ada masalah, ada persoalan, tapi Yesus bisa mengatasi semuanya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang bilang, mana yang mengikut Yesus? Kok ada masalah persoalan? Memang ada. Ada. Tapi Yesus menyelesaikan semuanya. Yesus katakan kepada angin badai itu, stop. Ini mengikutku. Stop. Begitu juga Yesus mau katakan, stop masalah, stop persoalan, sakit penyakit, penderitaan kesusahan, ini pengikutku. Lihat Ayub. Kurang apa masalahnya? Tapi ada Yesus, ada Tuhan. Tuhan pulihkan Ayub 2 kali lipat. Haleluya. Haleluya. Mungkin sekarang kita susah, mungkin sekarang kita menderita, mungkin kita merasa, aduh, ini bagaimana Tuhan? Saya percaya ada Yesus. Haleluya. Ada Yesus. Masalah persoalan diatasi Yesus. Amin. Kalau kita nggak sanggup kita, aku nggak sanggup Tuhan. Makanya kita selalu angkat tangan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Tapi kalau kita turun tangan, ya Tuhan lepas tangan. Oma di sini, kaulah di situ kata Tuhan. Tapi ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan menolong kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga dan melindungi kita sekalian yang bagus secara haleluya. Ayo memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Pujian kita angkat kepada Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Telah kulihat. Haleluya. Pada waktu itu banyak orang mengikut Yesus, semakin banyak, karena dilihat ajaran Yesus luar biasa, dilihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus luar biasa. Banyak orang tertarik.
mengikut Yesus, tapi jawaban Yesus membuat mereka kaget. Haleluya. Biarkan orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Harus sanggup menomorsatukan Yesus, mengutamakan Yesus dari siapapun, dari apapun. Haleluya. Dan harus rela menderita. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala, mati di kayu salib. Gak ada tempat, lahir saja dia di kandang domba yang hina. Tidak ada tempat. Mati dia, gak punya kayu salib. Yang untuknya ada orang memberi kayu salib kepada Yesus. Dia gak punya apa-apa. Dia mati di kayu salib, menderita. Yesus menderita karena kehendak Bapa yang di surga. Di taman Getsemani dia berdoa, Bapa, saya tahu apa yang ku minta Engkau pasti beri, karena saya anakmu. Kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah Bapa. Yesus menderita. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala, menderita. Biar kita pun mau menderita karena kita mengikut Yesus. Jangan malu. Disebut sebagai pengikut Yesus Kristen, jangan malu. Saya Kristen, saya mengikut Yesus, saya bahagia punya Yesus. Dan jangan takut kalau kita disiksa, dianiaya. Kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. telah kulihat bukti kasih-Mu. bukti kasih-Mu. Kau baik, kau sungguh baik. Kau menderita gantikanku. Kamu mau mengikut-Mu Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. apa yang terjadi kalau kita mengikut Yesus? Ada angin, badai, masalah, persoalan. Tapi ketahuilah, angin, badai, masalah, persoalan akan diatasi oleh Yesus. Jangan berhenti mengikut Yesus. Jangan stop mengikut Yesus. Teruslah mengikut Yesus. Katakan kepada Yesus, aku cinta Kau Yesus. Aku mau mengikut-Mu Yesus. Kau baik. Kau sungguh sangat baik. Kau baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mungkin kita pada saat mengalami angin badai, mengalami persoalan, masalah, tantangan, rintangan, kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit apapun itu, ekonomi yang serba kekurangan apapun itu. Jangan berhenti mengikut Yesus. Serahkan kepada Yesus. Yesus tolong kita. Kita akan kembali puja ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Telah kulihat Telah kulihat
mengalami kekurangan dan lain sebagainya. Tetaplah mengikut Yesus. Yesus katakan kepada angin badai itu, stop, berhenti. Seketika badai itu berhenti. Seketika masalah persoalan itu selesai. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Yesus, Allah manusia, Allah. Karena siapa yang mengangkat kedua tangannya kepada Tuhan, ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Tapi ketika kita turun tangan, maka Tuhan akan mengangkat tangan. Mari angkat tangan kepada Tuhan. Sembahlah Dia, Dia adalah Dia. Apa berdoa bagi kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami. Tuhan turun tangan menolong kami. Bagai masalah persoalan setan, diselesaikan dalam nama Yesus. Satu lagi diselesaikan dalam nama Yesus. Turunkan tangan kami bersama. Haleluya. Tetap kuat dalam Tuhan. Jangan lemah. Tetap ikuti Yesus. Tidak ada jalan selain Yesus. Dia juru selamat. Haleluya. Dia Tuhan, Dia Allah, Dia kekal. Dia hidup. Yang memang mati tapi Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia sanggup menolong kita. Haleluya. Tetap mengikuti Yesus. Kuat dalam Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara duduk. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Warta jemaat kita buat hari ini, hari Selasa ibadah kaum Bapa masuk jam 7:30 malam. Hari Jumat ibadah doa penyembahan masuk jam 7 malam di gereja. Hari Sabtu ibadah kaum ibu jam 4 sore. Dan ibadah kaum muda jam 7 malam di gereja. Hari Minggu kembali kita laksanakan ibadah raya di tempat ini. Masuk jam 9:30 pagi. Dihadiri oleh jemaat dari rayon Pasar Bawah dan Simpang Perawang. Demikian warta jemaat yang kami dapat sampaikan Bapak Ibu. Kita akan kembali memberikan ekstra kolekte untuk pekerjaan Tuhan. Sambil persembahan kita berikan, kita angkat pujian penolong yang setia memenuhi keperluanku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Penolong yang selalu setia Memenuhi keperluanku. memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Selalu setia. Penolong
Kami sangat-sangat bangga punya Allah seperti itu. Berkati pengumuman yang sudah dibaca Ibu Gembala. Ibadah kami 1 minggu ini Tuhan berkati. Kami berdoa buat Bapak Siswa, Pastor Ibu Om Rizky, Bapak Abigail, Om Mikael, Ibu Siombing baru tamunan. Demikian terkhusus juga buat Ibu Morris Tuhan. Segala sakit penyakit Tuhan, tubuh yang sakit dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh Roh Kudus, bagian apapun yang sakit, dan kami mematahkan kuasa sakit penyakit hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus sakit penyakit keluar, darah Yesus yang berkuasa, dan juga berikan kami semua kesehatan Tuhan, kekuatan, umur yang panjang pada umur. Berkati kami semua jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Terima kasih. Berkati bangsa negara kami Tuhan, Presiden kami Joko Widodo, Maruf Amin, Wakil Presiden, Menteri, Pemerintah Provinsi Kabupaten Siak Riau, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih. Pulihkan negeri kami dari COVID-19 ini. Terima kasih. Pulihkan dunia dari COVID-19 ini. Itu doa kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kita kembali saat ini, siang hari ini, sampai kedatangan yang kedua kalinya. Percaya sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.